Nama saya Babel Tio Karenina, saya dari kelas 09 PT2, dan saya akan meringkaskan lagi materi dari awal pertemuan, yaitu mata kuliah saya sendiri dalam matematika diskrit. Oke, yang pertama itu adalah himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Yang pertama itu adalah himpunan, enumerasi. Enumerasi itu sendiri artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Ini merupakan contoh kurung kurawal. Dan juga untuk elipsis itu tuh lambang dari 8 ini, 8 terbalik gitu atau 8 horizontal, itu untuk menuliskan himpunan yang tak terhingga. Yang kedua adalah himpunan keanggotaan. Ini adalah tanda dari keanggotaan. Kalau ini artinya anggota, sedangkan yang disilang seperti ini adalah bukan anggota. Ini contoh-contoh himpunan keanggotaan. Misalkan A1, 2, 3, 4, RAB, ABC, dan AC, maka 3 adalah anggota A, 5 bukan anggota A, ABC adalah anggota R, dan C bukan anggota R, dan kurung kurawal itu adalah anggota K, dan kurung kurawal bukan anggota R. Yang C adalah simbol-simbol baku pada himpunan. Ini merupakan semua simbol-simbol dari bilangan simbol-simbol baku pada himpunan ya. Ada positif, natural, rasional, dan kompleks. Dan juga buat himpunan yang universal atau semesta itu disimbolkan dengan U. Seperti contoh. Selanjutnya adalah ini semua adalah notasi pembentukan himpunan. Dan di mananya himpunan biasanya nyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital dan sebagainya. Untuk menyatakan satu himpunan digunakan simbol seperti ini. Untuk mengamalkan anggota himpunan biasanya menggunakan huruf kecil. Dan ini seperti yang tadi, ini adalah anggota dan ini bukan anggota. Seperti ini. Dan menurutnya itu perlu diperhatikan bahwa penulisan anggota dalam suatu himpunan hanya sekali saja dan tidak boleh kita masukkan himpunan sebagai seperti ini. Demikian pula kita tidak boleh menyatakan himpunan sebagai bunga, kambing, sapi, kerbau, dan sapi dan tumbuhan. Selanjutnya adalah diagram Venn. Diagram Venn itu menunjukkan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini digunakan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn. Mungkin itu asal muasal dari namanya diagram Venn karena penemunya adalah yang bernama John Venn. Dalam diagram Venn, himpunan semesta digambarkan sebagai satu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran dalam segi 4 tersebut. Seperti ini contohnya. Segi 4 dalamnya ada lingkaran. Kita masuk di kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen dalam sebuah himpunan, seperti notasi Na atau A mutlak, untuk menyatakan sebagai himpunan. Seperti ini. Kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong, adalah himpunan yang tidak memiliki satu elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Disebut juga null set. Notasinya seperti ini atau kurung kurawal 2. Himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki elemen yang sama. Misalkan himpunan A dikatakan himpunan bagi dari himpunan B hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dalam hal ini B dikatakan subset dari A. Seperti ini diagram Venn-nya. Teorema pada himpunan. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu seperti A ini, A dan A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jika A dan B, B, C, maka AC. Ini. Operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan. Irisan adalah dua atau lebih himpunan yang saling berpotongan. Irisan antara himpunan disebutkan oleh tanda U yang terbalik. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas, maka A irisan B. Seperti ini contoh diagram Venn-nya. Ini dah. Oke. Gabungan atau union. Gabungan adalah dua atau lebih himpunan yang saling menyatu. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan adalah tanda U. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka A gabungan B nyatakan seperti ini. Yang ketiga adalah komplement atau komplement. Komplement dari suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan tersebut semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Misalkan A merupakan himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U, maka komplement dari himpunan A dinotasikan oleh seperti ini, diagram Venn. A dan U. Selisih atau difference. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka selisih A dan B dinotasikan oleh A selisih B. Seperti ini diagram Venn-nya. Dan ini adalah perkalian Cartesian product.
Antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda X. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka perkalian Cartesian antara A dan B dinotasikan oleh A Cartesian B. Oh ya, notnya, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka A Cartesian B sama dengan A kali B. Seperti ini notnya. Dan ini merupakan hukum-hukum yang berlaku untuk operasi himpunan. Ada 10 hukum. Ini contoh semua 10 hukum operasi himpunan. Dan kita masuk ke prinsip dualitas. Prinsip dualitas mengumpulkan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Seperti ini prinsip dualitas pada himpunan. Dualitas dari hukum aljabar himpunan. Ini seperti yang hukum tadi, 10 hukum tadi, dan ini adalah dualnya. Multiset. Himpunan yang unsurnya boleh berulang, tidak harus berbeda, disebut multiset. Seperti ini. Multiplisitas dari suatu unsur pada multiset adalah jumlah kemunculan unsur tersebut pada multiset tersebut. Seperti ini, 1 adalah 4 dan multiplisitas 2 adalah 3, sementara itu multiplisitas 3 adalah 2. Terima kasih. Sekian dari saya. Itu merupakan ringkasan yang telah saya buat dari materi awal, yaitu himpunan, sampai yang terakhir tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.